kainnya melebihi mata kakinya, tidak sombong. Pendapat yang pertama adalah makruh. Dan ini ya pendapat yang pertama. Ya, dan banyak juga ulama yang mengatakan demikian. Ya. Para ulama juga banyak berpendapat. Dan ini juga disebutkan oleh jumhur ulama. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, makruh, nggak haram, begitu. Ini jumhur ulama. Dalil mereka apa? Dalil para ulama yang pertama ini mengatakan makruh. Dalilnya adalah hadis yang tadi disebutkan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Mereka mengatakan qalu al-ahaditsu wa'idun lil isbali lil kibr. Ancaman-ancaman yang berkaitan dengan orang yang isbal, dengan ancaman Allah tidak akan melihat nanti pada hari kiamat, itu adalah ancaman yang ada sombongnya. Nah, begitu. Jadi kalau nggak ada sombong nggak apa-apa. Menurut mereka ini pendapat yang pertama. Ya kita wajib menghormati mereka para ulama. Ya, wajib menghormati. Beda pendapat sudah biasa. Ya. Yang penting jangan ribut, nah begitu. Masalah mau terima mau enggak terserah, nggak usah maksa, kan begitu. Mereka para ulama juga demikian biasa, mereka berpendapat begini, menurut ini begitu. Yang penting dalilnya ada, hujannya ada. Yang penting yang apa? Jangan sampai ribut dan nggak usah maksa. Sudah mereka ya memiliki pendapat demikian. Gak apa-apa, orang isbal itu gak apa-apa. Kenapa? Karena hadisnya itu berkaitan dengan larangan atau ancaman di situ berkaitan dengan yang sombong. Jadi kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ini yang pertama. Ini dalil mereka. Seperti tadi, khuyala'a, karena sombong. Kemudian juga mereka membawakan dalil lagi dalam riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-mahilata fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah." Ini hampir sama seperti hadis yang kita bahas tadi. Barang siapa, kata Rasul, menjulurkan kainnya, ya, la yuridu bidzalika illa al-mahilah, dan dia ketika menjulurkan kainnya melebihi mata kakinya karena sombong, fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak melihatnya nanti, dijauhkan dari rahmatnya, ya. Tidak diberikan, ya, tidak diajak bicara sebagaimana hadis yang pernah kita baca, ya. Kapan Allah tidak melihat mereka? Nanti pada hari kiamat, tidak diberi rahmat, dijauhkan dari kebaikan. Nah, mereka mengatakan hadis ini ada sombongnya, seperti hadis yang kita bahas. Ya, ada apa? Ada dia niat sombong tadi. Kemudian dalil yang ketiga, mereka yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kita pakai pakaian, celana atau yang lainnya melebihi mata kaki dari kain yang dipakainya. Dan ini tidak haram, cuma makruh. Ya. Pendapat yang pertama ini ditambah dengan dalil Abu Bakar. Nah, ini yang sering banyak orang yang membawakan dalil dari kisahnya Abu Bakar. Bagaimana tentang kisahnya Abu Bakar itu? Jadi kisahnya begini semua. Abu Bakar itu disebutkan ciri-ciri fisiknya itu kurus, ya, kurus dan tegap agak tinggi. Nah begitu, tinggi, kurus dan tegap, itu Abu Bakar. Kemudian terkadang Abu Bakar ini ya tidak terasa, karena tadi ciri-ciri fisiknya seperti itu, tidak terasa. Terkadang dia memakai pakaiannya itu turun.
ibaratkan kain jenengan kalau pakai sarung, ya, apa namanya ya? Ya, melorot. Orang yang kurus itu, mau gitu kan. Kadang sarung itu kan nggak terasa turun gitu loh. Ya, kalau gemuk gimana ya sama. Ya. Nah seperti itu. Ya kalau pakai sarung seperti itu. Ya. Jadi seringkali terkadang pakaian yang dia pakai, ya, turun ke bawah, melorot lah seperti itu. Ya. Dan beliau bukan disengaja, tidak disengaja. Beda kalau orang sengaja, ini nggak disengaja. Makanya terkadang pakaiannya ke bawah bukan disengaja. Ya. Ketika Abu Bakar mendengar hadis ini, mendengar hadis Rasul mengatakan, Innallaha la yandurullah illa man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak melihat seorang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki nanti pada hari kiamat. Abu Bakar merasa, aduh saya pakai kainnya sering melorot nih, sering ke bawah. Kemudian ya sampai menutup mata kaki. Nah gitu. Bahkan lewat. Maka nggak enak dia. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, innahu yastarhi izari. Wahai Rasul, ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan, Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sesungguhnya kain saya itu melorot. Yang terkadang sebagai itu terkadang melorot. Ya. Dan saya tidak sengaja, gitu loh, intinya gitu, melorot tidak sengaja. Faqala Nabi, maka Rasul mengatakan, lasta ya Abu Bakarin mimman yaf'aluhu khuyala'a. Wahai Abu Bakar, kamu bukan orang yang sombong. Nah, dari sinilah dipakai sama pendapat yang pertama, bolehnya memakai pakaian dengan isbal karena dalil yang ketiga ini diantaranya. 1, 2, 3 ini tadi. Karena Rasul mengatakan, Abu Bakar, kamu nggak sombong. Kamu bukan orang termasuk yang sombong. Nah itu. Nah, maka dijadikanlah ini sebagai penguat bahwa boleh pakai pakaian yang melebihi dari mata kakinya. 6. Sekarang kita bahas pendapat yang keduanya. Yang mengatakan walaupun tidak sombong, ini diharamkan. Ini pendapat tadi selesai, pendapat yang pertama. Kalau yang sombong sudah jelas. Ini yang nggak sombong. Pertama makruh, dalilnya tadi 3 tadi. Yang pertama, ancaman di situ berkaitan dengan yang sombong. Yang kedua, perbuatannya Abu Bakar. Rasul mengatakan kamu nggak sombong. Nah begitu. Nah sekarang yang mereka para ulama yang mengatakan walaupun tidak sombong melebihi mata kakinya dari kain yang dipakai, ini tetap haram. Ya, sebagaimana tadi pendapat ini kita ya yang penting apa? Yang penting ya kita menghormatilah ya mereka yang sudah berusaha menjelaskan ilmu kepada kita, kita menghormati. Yang penting jangan apa? Jangan sampai menjadikan ribut. Apalagi jadi nggak teman. Gara-gara yang ngaji, itu celana cingkrang saya enggak, aku dicuekin loh. Ya enggak benar juga. Ya. Cuma beda begitu akhirnya dicuekin. Ya, nah itu. Nah, pendapat yang kedua adalah haram. Ini banyak juga disebutkan dari sebagian para ulama dari pengikut Hanabilah, kemudian dari Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah, ya seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Ya, maka mereka mengatakan haram. Mereka berpendapat karena hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan ancaman orang yang isbal, orang yang musbil tadi, tidak membedakan yang sombong dan yang tidak sombong. Sebalikannya dari yang pertama. Ya. Yang penting dia sudah
menjulurkan kainnya melebihi mata kakinya, mau sombong atau nggak sombong, nggak boleh. Ini pendapat yang kedua. Ya, tidak membedakan. Karena ukurannya bukan sombong atau tidak sombongnya. Ukurannya sudah memakai pakaian melebihi mata kakinya. Sudah isbal. Ini pendapat yang kedua. Ya. Mereka punya dalil nggak? Punya. Ya. Dalilnya yang pertama, mereka membawakan hadis tentang adab berpakaian. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa dari kain yang melebihi ma asfala min ka'bain, ma asfala, ma itu apa? Asfala bawah. Asfala bawah, aspal, makanya aspalan di bawah. Ma asfala, apa yang di bawah. Minal ka'bain, dari mata kakinya. Maksudnya kain. Minal izari, dari pakaiannya, kainnya. Fafinnari, tempatnya di neraka. Nah, ini dalilnya yang mengatakan mau sombong nggak sombong, ukurannya dia musbil, haram. Nah, ini pendapat yang pertama demikian. Ya. Kemudian dalil yang lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Iyyaka wal isbalal izari." Jauhilah oleh kalian perbuatan isbal. Perbuatan isbal. Fa innaha minal makhilah, karena menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk sombong. Nah, sudah termasuk sombong. Ini hadis yang lain. Fa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak mencintai orang yang sombong. Nah, dari hadis ini ya disebutkan tidak membedakan mana yang sombong ataupun tidak sombong karena ukurannya isbal. Ukurannya isbal. 6. Oh, kok saya baru tahu tentang hadis begitu. Ketidaktahuan kita sekali lagi bukan berarti itu nggak ada. Hadis ini sudah ada dari 14 abad yang lalu. Kalau kita mungkin baru dengar, alhamdulillah berarti sudah apa? Sudah mendengar hadis Nabi. Ya. Tapi kan ya misalnya, tapi kan ya kita belum tahu, ya makanya ini hadisnya begitu. Masalah mau mengamalkan mau tidak, itu ya masing-masing begitu. Kemudian juga hadis tadi, apa yang di bawah mata kaki dari kain tempatnya di neraka, kata Rasul. Ini juga ancaman. Dan kita juga hadis ancaman begini, enggak setiap orang yang pakaiannya celananya musbil, anta finnar, kamu di neraka. Loh, kenapa? Kainnya musbil anta. Ya jangan begitu. Ini kan ancaman. Jadi belum tentu langsung kita apa? Hukumi orang yang begitu langsung neraka. Ya jangan, nggak boleh. Mungkin dia nanti apa? Tahu, oh ya, habis dengar pengajian. Ya, kemudian itulah saya juga tahu neraka dan begitu. Ya. Kenapa? Bedakan antara perbuatan dan orangnya. Ini ancaman. Ancaman. Tidak setiap ancaman kita tembakan ke orang. Nah itu. Kenapa? Karena ini sifatnya ancaman. Mau dia nanti mengamalkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, punya tanggungan masing-masing. Punya resiko sendiri-sendiri. Punya balasan sendiri. Nah begitu. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Makanya Rasul disebut dengan al-bala. Innama ana al-bala. Saya itu cuma sebagai penyampai. Saya itu cuma sebagai menyampaikan al-haq. Adapun mau mengamalkan, walhamdulillah. Kalaupun tidak juga nggak dipaksa. Begitu. Nah, mereka para ulama di sini
sudah ada perbedaan pendapat antara yang memakruhkan dan yang mengharamkan seorang yang memakai pakaian seperti tadi dengan tidak sombong. Ya, tadi sudah ada ya perbedaan para ulama. Jadi mereka juga sudah ada diskusi tentang masalah ini dan panjang tadi sampai demikian. Ada dua ya pendapat. Mereka sudah berdiskusi panjang. Satu sama lain sudah membawakan dalil-dalilnya ilmiah. Ya, boleh beda pendapat, yang penting buktinya apaan, begitu enak sih. Ya, mana dalilnya? Yang repot sekarang hari ini banyak orang yang anti dengan dalil. Ini yang repot. Sampai ini dikit-dikit dalil, makan aja itu dalil. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena agama kita didasari dengan dalil. Dalilnya apa? Dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Lah kalau kita nggak didasari dengan dalil, mau pakai apa? Itu jangan sampai kita pun menjadi orang apa? Orang yang anti dengan dalil. Dikit-dikit dalil ini kan lagi pengennya apa kan begitu. Agama kita itu dengan dalil, dengan bukti. Masa pengen dengan akalnya? Ya. Begitu. Apalagi akal manusia terbatas. Yang penting apa? Yang penting diskusi yang baik, ilmiah, dan jangan lupa lapang dada, begitu. Yang penting itu ada lapang dada, toleransi. Sama orang kafir ya bisa toleransi gitu loh. Biarin toleransi, dia bukan orang muslim. Tapi sama orang muslim sendiri harus kayak saya. Ini kan repot nanti gitu kan. Dia juga sama, harus kayak saya. Ya nggak ketemu. Nggak ketemu, sama-sama begitu. Ya. Harusnya ke orang yang nggak beriman aja bisa toleransi, bisa senyum, bisa sapa, bisa ya nanya. Ini sama-sama muslim. Cuma beda pendapat. Ya. Itu sudah apa? Sudah terkadang kayak musuh. Ya, sudah kayak musuh. Ini yang ngajarin siapa gitu loh kan? Yang ngajarin siapa? Maka harus kita pun berlapang dada, toleransi, tasamuh, ya. Tetap menjaga hak sesama muslim. Tetap menjaga adab dan etika. Ya, yang satu ngomong saya yang paling benar, yang saya yang paling benar. Ya nggak ketemu, akhirnya jadi musuh. Sudah. Ya, biarkan mereka juga punya, ya ketika mereka punya ya bukti-bukti dalil. Kita juga melihat para ulama ini, jumhur ulama tadi mengatakan makruh. Ya kita hormatin. Ya, kita hormatin. 6. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana pendapat yang dipilih atau disebutkan mana yang lebih kuat antara yang makruh dan yang haram ketika seorang musbil isbal tidak sombong. Ini disebutkan juga pendapat dari dua pendapat tadi, maka mencari yang paling selamat. Nah, yang paling apa? Selamat. Bagaimana itu? Yang paling selamat dan yang paling utama menghindari isbal. Selesai. Itu kan. Ya, entah sombong nggak sombong, yang penting saya nggak isbal, selamat sudah. Nah, begitu. Ya. Kemudian sombong atau tidak sombong, yang penting saya sudah nggak isbal. Ini pendapat yang paling selamat. Jadi setelah ini kita tahu nih, orang yang mungkin selama ini pakai pakaiannya di atas mata kaki, kalau kemarin belum ngaji di sini ngasih menganggap kebanjiran di mana Pak? Mungkin kan gitu. Ya sekarang ternyata dalilnya itu. Ada hadisnya. Yang kemarin ngelihat cuman celananya sudah cingkrang dikit, teroris. Nah, sekarang ternyata lagi mengikuti hadis Nabi. Kan enak sih. Tapi saya belum bisa, malu. Mungkin begitu kan enak.
Jangan kalau memang dia belum mau, belum bisa, belum kuat, malu, akhirnya nuduh orang. Nah, ini yang masalah. Harus sama-sama memberikan apa? Memberikan ruang toleransi. Oh, itu lagi mengamalkan hadis Nabi. Semoga istiqomah. Kan enak. Adapun saya, aduh saya kok gimana ya, belum biasa. Ya semoga nantilah saya ngikutin. Kan enak. Don, hati-hati. Kenapa? Wahabi. Wahabi lagi. Ya. Repot begini. Namanya fitnah tanpa bukti. Ya. Nah, demikian. Kok saya baru tahu? Ketidaktahuan kita bukan berarti hadisnya nggak ada. Ini sudah 1400 tahun yang lalu. Mungkin karena kita kurang belajar. Kan begitu. Selama ini kita lebih banyak nonton TV dari mendengarkan hadis Nabi. Makanya aneh. Mungkin selama ini kita lebih banyak membaca WA daripada membaca hadis Nabi. Jadinya nggak aneh kalau ngelihat hadis begini, aneh loh. Kok saya baru dengar? Nah, iya membacanya WA mulu. Akhirnya dengar hadis begini, baca hadis begini aneh. Padahal ini sejak dulu sudah ada. Riwayat-riwayatnya sudah ada. Alasannya bagaimana? Alasan makanya dikuatkan yang penting tidak isbal. Mau sombong mau nggak sombong, yang penting saya selamat nggak isbal. Ini yang paling kuat. Ya. Adapun kalau ada orang yang tahu begini yang penting saya nggak sombong, ya monggo silakan. Wong semuanya ada akibatnya kan begitu. Ya, kita juga nggak memaksa. Ya, enggak setelah ini besok mengaji di sini di absen misalnya. Pak Slamet, mana? Udah ngapalin belum? Belum, Tat. Hati-hati. Kan enggak begitu. Misalnya ya, maaf nih kalau ada namanya Pak Slamet nih. Ya. Waduh. Ini kan misalnya. Nah, misalnya di absen misalnya. Mana nih hadisnya udah disampaikan pekan lalu sudah diamalin belum? Panggil lagi Pak Pardi. Oh sudah Tat. Bagus. Kan nggak begitu, kita juga nggak ngabsenin orang ya enggak. Nah pendapat tadi yang lebih kuat dikatakan untuk menghindari isbal, baik itu sombong atau tidak sombong. Kenapa? Itu jalan yang paling selamat. Ya. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, aman dari ancaman tadi, hadis tadi, aman. Karena tadi ancaman itu yang sombong. Kalau dia musbil, kalau musbil tidak sombong, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka untuk menghindari dua-dua itu sudah jelas untuk tidak musbil. Menghindari ancaman tadi. Untuk menghindari dari ancaman tadi. Ya. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak Allah ajak bicara, dicuekin, dijauhi dari rahmatnya. La yanduru ilaihim, tidak dilihat, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan, walahum adzabun alim, dan dia disiksa dengan siksa yang pedih. Qara'ah salasatu miraron, Rasul mengulang-ulang 3 kali. Ada 3 golongan manusia di hari kiamat nanti, tidak dilihat, tidak disucikan, dan dan disiksa dengan siksa yang pedih, disebut sampai 3 kali. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, khabu wa khasiru, manhum ya Rasulullah?" Rugi sekali mereka ya Rasul. Tidak diajak bicara, disiksa, tidak disucikan. Siapa mereka itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, "Al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu." Orang-orang yang golongan pertama mereka orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halafil fajiri. Yang kedua orang yang menjual dagangan dengan sumpah palsu. Modalnya 5.000, ditawar 10.000. Belum dapat modalnya Pak, sumpah. Modal 5.000 ditawar 10.000. Nih, ya. Banyak kok. Ya.
Yang ketiganya, Rasul mengatakan wal musbilu izarohu, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Itu orang yang nanti mendapat ancaman. Maka kalau kita pengen selamat dari ancaman, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa-dosa, apa? Ya kita amalkan kalau mau selamat, kan begitu. Ya. Kemudian juga, lo tadi Abu Bakar tadi tidak disengaja. Kalau orang sekarang sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Abu Bakar tadi, ya Rasul, ini kain saya melorot ya Rasul. Kamu bukan orang yang sombong. Berarti dia bukan disengaja. Kalau kita memang sengaja. Banyakan kita sengaja. Wong jahitnya, Mas panjangnya segini ya Mas. Berarti kan sengaja dipanjangin, kan begitu. Abu Bakar enggak. Yang ketiganya, Abu Bakar itu dikatakan oleh Rasul langsung mengatakan, ya Abu Bakar, kamu bukan orang sombong. Loh kalau jenengan siapa yang ngomong begitu? Pak Parti, jenengan gak sombong. Ada? Enggak ada. Rasul gak ngomong ke jenengan. Ya misalnya kalau ada yang namanya Pak Parti, jenengan gak sombong, gak apa-apa. Yang ngomong ke jenengan siapa? Rasul sudah meninggal. Kalau Abu Bakar yang langsung ngasih rekomendasi dia nggak sombong, Rasul, dan dia bukan disengaja. Kalau kita, siapa yang jamin kita nggak sombong dan kita sengaja? Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Bahkan pakaian isbal itu sendiri bukan hanya tidak boleh karena sombong, tetapi juga lebih baik dan lebih bersih. Ya ini makanya tadi untuk apa? Yang penting kita pengen selamat, bukan melihat mana khilaf, mana yang kuat, mana tapi kita cari yang selamatnya begitu. Adapun orang yang berpendapat A, B silakan, tapi saya pengen selamat begitu. Ya. Dan orang yang tidak disebutkan kain yang isbal tadi, kain isbal bukan tidak boleh karena sombong, ya bukan karena sombong saja, tetapi juga ya untuk lebih bersih. Makanya kemarin ceritanya Umar, masih ingat nggak Jawa? Yang ketika lagi sakit setelah ditikam, ketika ngelihat anak muda yang kainnya menjulur melebihi mata kaki, itu lagi sakit Umar nasihatin, ya beliau mengatakan ya ibqa li thawbi wa atqirillah, angkat kainmu karena itu lebih bersih untukmu dan lebih menambah ketakwaan kepada Allah. Takmar ini berarti bukan hanya sekedar sombong atau tidak sombong, tetapi ini juga untuk menjaga lebih ya bersih. Kemudian catatannya, adapun catatan penting, yang pertama adalah, ini ada catatan-catatan di akhir pembahasan hadis tadi. Ya, mungkin kita bahas nggak ketemu lagi hadis ini. Ya, mungkin kita nggak ketemu. Jadi kalau mungkin nanti ada orang yang ngaji ke sini, mungkin pakainya isbal, mungkin dia belum dengar hadis ini, ya jangan, ya, ini neraka nih begini, jangan. Apalagi dijauhi begitu, jangan. Justru diajak ngobrol, diajak ya pokoknya biar senang dia gitu biar senang, jangan malah dijauhi. Banyak orang yang belum tahu, ya kita juga dulu begitu, gitu loh kaidahnya begitu. Kalau kita sudah mengamalkan, ya mungkin kita juga dulu kayak dia, belum tahu. Catatan pertama, jangan sombong ketika sudah tidak isbal. Maka orang yang sudah mengamalkan hadis Nabi, yang sudah mengamalkan hadis Nabi dengan tidak isbal, pun jangan sombong. Iya, kayaknya sudah di atas mata kaki, terus sombong. Mungkin nggak? Mungkin. Merasa paling nyunah sendiri. Oh, pakainya begitu, saya sudah begini 20 tahun yang lalu. Sombong juga. Karena mengamalkan hadis Nabi bukan untuk sombong juga. Sudah ngaji lama masih isbal terus. Ini juga bisa masuk sombong ini.
Jadi sombong itu masuk orang yang isbal dan orang yang sudah nggak isbal pun bisa meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain, merasa paling nyunah sendiri, merasa paling mulia, ya, merasa paling dekat dengan surga. Lah, ini juga nggak boleh. Yang belum tahu hadis ini, semoga Allah beri hidayah. Yang sudah mendengar hadis ini, yang sudah membaca hadis ini, semoga bisa mengamalkan. Yang sudah mengamalkan pun jangan sombong, merasa paling dekat dengan surga, merasa paling ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan. Ya, ini catatan pertama. Catatan yang kedua, saling menghormati di dalam pendapat-pendapat ulama. Saling menghormati di dalam pendapat-pendapat para ulama. Ya, mereka juga punya dalil, ada yang mengatakan demikian. Jangan salahkan, mungkin orang ini kita ke orang itu harusnya banyak husnudzon. Ya, biar kita itu enggak gampang marah. Banyak-banyak memberikan husnudzon. Memberi uzur kan enak. Oh, itu kok ngaji masih begini ya. Ya mungkin dia masih belum bisa. Ya semoga Allah memberi hidayah, kekuatan, kan enak. Ya, kan enak. Harus banyak-banyak kita itu memberi ke saudara kita apa? Uzur dan husnudzon. Ya, sudah dengerin kemarin hari Selasa malam Rabu, tapi masih isbal. Nah, itu namanya apa? Ya, jadi apa, banyak-banyaklah memberi uzur. Mungkin dia mengikuti pendapat tadi. Pendapat para ulama mengatakan yang penting gak sombong, kan enak. Ya, semoga saya begini, ya semoga saya diberikan istiqomah. Itu catatan yang kedua, ya. Walaupun kita sendiri kalau ditanya mana, ya yang lebih kuat tadi, tidak isbal, selesai, selamat. Ya. Yang ketiga, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan. Mau yang nggak mau mengamalkan atau yang sudah mengamalkan, semua akan ada pertanggungjawaban. Ya, jangankan yang sudah jangankan yang belum mengamalkan, yang sudah mengamalkan pun tidak selamat, ada tanggung jawabnya. Kamu ngamalin kalau sombong kan ada tanggung jawabnya. Apalagi yang tidak mengamalkan, nah gitu loh. Yang sudah mengamalkan pun kalau sombong juga nggak boleh. Tetap ya kita mengamalkan demikian agar selamat. Ya, takut kita dengan ancaman dengan azab yang pedih. Ya, maka intinya ya setiap apa yang kita amalkan, mau itu kita mau ataupun nggak mau, itu semua ada tanggung jawabnya, ada balasannya, ada resikonya, dan semua yang menanggung sendiri. Kita itu hanya menyampaikan. Kita itu hanya membacakan, kita itu hanya menyampaikan yang telah disampaikan oleh Nabi. Adapun mau mengamalkan atau enggak, ya monggo, itu urusan sendiri-sendiri. Karena setiap apa yang kita lakukan ada tanggung jawabnya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka hendaklah kita juga kalau seandainya kita ya ingin mengamalkan, maka ya dengan cara yang baik. Maknanya gimana? Jelaskan ke keluarga. Yang mungkin keluarga itu masih awam, belum paham, jelaskan dengan baik. Ya, jangan pulang dari sini ya langsung sholat isya langsung. Bu, kumpulin celananya, Bu. Loh kenapa, Pak? Guntingin. Iya, perang nanti di rumah kan gitu. Ya ini kan nggak pas ya. Kenapa, Pak? Ini isbal ini. Tadi saya dengar Rasul bersabda begini. Ya. Nah nanti istrinya bingung, Pak ngajinya di mana Pak? Waduh, nanti ustadznya yang kena. Ya, tetap dengan cara yang baik, ya, jelaskan ke keluarga dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, ya. Kenapa? Karena ini adalah ya bentuk dakwah, ya, bentuk dakwah adalah ya menyampaikan dengan bahasa yang sopan, yang baik, dengan diskusi, dengan nasihat, dengan tutur kata yang baik, ya. Terus bagaimana? Sebagian orang ada yang mengamalkan seperti itu. Loh Tat, gimana Tat? Tuh orang Arab aja banyak yang isbal kok Tat.
Ustadz saya juga isbal, Tat. Masa mereka nggak tahu orang Arab, malah orang Madinah sekalipun itu banyak yang isbal, Tat. Terus gimana jawabannya? Ya, maka ya kita ibadah bukan nyontoh orang Madinah. Kita ibadah bukan menyontoh orang Mekah. Kita ibadah menyontoh Rasul. Ya. Kita dalam mengamalkan syarat bukan ngelihat orang, tetapi lihatlah Rasul. Kenapa? Karena panutan kita bukan orangnya, mau itu orang Arab sekalipun, ya. Tetapi apa? Tetapi kita yang mengamalkan agama kita sesuai dengan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, amalkanlah perintah Nabi dan jangan sombong. Cukup sampai di sini jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.